Geledah area ini. Dia hanya minum setengah. Dia pasti menyadari minuman itu dibius. Bos, dia kabur. Kabur. Semuanya, bergerak. Buru Arini Meng. Berapapun biayanya. Dapatkan kembali data itu. Siap, Pak. Sai Pa Kau? Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Mimpi saja, tidak ada yang bisa kabur hari ini. Kau lihat, para ahli top sindikat, naga hitamku, kekuatan mereka cukup untuk menghancurkan sebuah kota. Begitukah? Serahkan data itu baik-baik, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkan tubuh kalian utuh. Membiarkan tubuh kami utuh? Aku sarankan sekarang, segera berlutut, dan minta maaf pada Ibu Meng. Kalau tidak, Yang Disbu, ahli top syndicat naga hitam itu, Akan berubah menjadi debu dan abu. Kau cari masalah. Singkirkan anak ini. Kau cari masalah. Kau. Ibu Meng. Panas sekali. Aku sangat panas. Ibu Meng pasti dibius oleh bajingan itu. Aku sangat panas. Panas sekali. Ibu Meng. Tenanglah, Aku pria beristri. Data teknologi inti, Wu Nanometer, telah ditetapkan sebagai rahasia negara teratas. Jika sindikat naga hitam mendapatkannya, kerugian bagi kita akan tak terhingga. Leon, kali ini kau berhasil mengamankan data dan memberikan jasa besar. Aku akan menganugerahkan padamu kehormatan tertinggi Nusantara, kemuliaan Dewa Perang. Lalu, kami akan mengadakan upacara penobatan untukmu, menobatkanku sebagai Raja Naga. Terima kasih, Baginda. Selain itu, kau akan menerima hadiah 10 miliar rupiah dan Bajinda. Aku un jean menukar hadiah aku Yonglin. Dengan mutiara naga. Mutiara Naga. Besok adalah ulang tahun istriku. Aku ingin memberinya mutiara naga sebagai hadiah. Mutiara Naga? Itu adalah ikrar aliansi dari keluarga Yi, Liu, Lin, dan Chen. 4 keluarga besar, siapapun yang memilikinya, bisa mengatasi 4 keluarga besar. Dulu, 4 keluarga besar khawatir, seseorang akan memonopolinya, jadi mereka mengirim Mutiara Naga ke perbendaharaan negara, tempat ia tetap disegel sampai sekarang. Jika istri Leon mendapatkan Mutiara Naga, dia akan mendapatkan dukungan mutlak dari 4 keluarga besar. Tindakan Leon kali ini menyangkut nasib Nusantara. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu Mutiara Naga, karena kau bilang, besok adalah ulang tahun istrimu, upacara penobatan akan ditetapkan besok. Kameralah. Mutiara Naga ada di dalam. Terima kasih, Baginda. Kakakmu sudah kembali. Lihat. Clara. Clara.
Setelah belajar di luar negeri selama setahun, kau jadi sangat canggih. Kau bahkan menyewa pengawal dan 3 orang. Mereka bukan pengawalku. Mereka bekerja untuk priaku. Bawahan priamu? Leon. Dia bukan siapa-siapa. Priaku adalah pahlawan sejati. Meskipun aku tidak bisa menjadi istrinya, aku tetap akan memberikan segalanya untuknya, untuk menjadi wanitanya, bahkan mati untuknya. Tidak bisa menjadi istrinya? Kau menjadi wanita simpanan Sisiran? Jadi kenapa kalau aku wanita simpanan? Berapa banyak wanita yang ingin menjadi satu tapi tidak bisa? Aku Clara Gao. Pasti telah melakukan sesuatu yang baik di kehidupan lampau untuk menjadi wanita simpanannya. Mutiara naga ini seharusnya menjadi hadiah ulang tahun paling berharga di dunia. Clara pasti akan sangat senang. Menerimania. Kau datang tepat waktu. Aku punya sesuatu untuk ditunjukkan padamu. Clara, Bagu. Aku juga punya sesuatu untuk ditunjukkan padamu. Kau harus melihat punyaku dulu. Tanda tangani surat cerai ini. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungannya lagi satu sama lain. Tanda tangani surat cerai ini. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungannya lagi. Apa maksudmu? Itu berarti kau harus pergi. Lihat penampilanmu yang menyedihkan dan bangkrut. Apa kau pikir kau pantas untuk kakakku? Aku. Tidak pantas untuk kakakmu? Sempa, untuk wanita dengan statusnya, itu aib yang sangat besar. Cepat tanda tangani surat cerai. Lala pergi. Jangan dekati ibu Gao. Clara. Apa maksud semua ini? Maaf, tapi aku sekarang wanita seorang jenderal. Wanita seorang jenderal. Burung bijak, memilih dahan yang layak. Apa kau tidak mengerti? Dan kau ini siapa? Bos perusahaan keamanan yang buruk? Cepat tanda tangani surat cerai dan berhenti mengganggu Clara. Jenga, priaku sekarang adalah Jenderal dengan gelar Serigala Serakah, Victor. Dia. Jenggon pura-pura. Apa kau bahkan mengenalnya? Victor, salah satu dari 5 jenderal besar Nusantara, tapi di peringkat terbawa. Jangankan dia, bahkan Tio, yang pertama di peringkat, harus berlutut di hadapan tuanku. Mengapa engkau perlu mengenalnya? Lagi pula, sejauh yang ku tahu, Victor sudah menikah 2 tahun lalu. Apa kau bilang, kau selingkuhannya? Clara, comment serais-tu? Hanya untuk menjadi. Seul incluant. Victor. Aku sangat bersedia. Dan, aku sangat bahagia sekarang. Aku masih ingin memberimu hadiah ulang tahun. Ini, hadiah ulang tahun, yang kau berikan padaku? Lihat, inilah yang terjadi pada istrimu. Bahkan tidak bisa menerima hadiah ulang tahun yang layak. Setelah tuanku membuka kunci kotak kayu ini, kau akan melihat apa isinya. Itu adalah ikrar aliansi dari 4 keluarga besar. Keluarga Yi, Lu, Chen dan Lin. Mutiara Naga. Tanda aliansi dari 4 keluarga besar saat itu? Dengar semuanya. Dia bilang di kotak ini ada tanda aliansi 4 keluarga besar dari tahun-tahun lalu. Jadi kau akan memberiku hadiah paling berharga di Nusantara? Dengan mutiara naga ini, statusmu akan melambung 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat, dan ketenaran serta kekayaan akan dalam genggamanmu. Apa kau percaya? Apa kau sendiri percaya dengan apa yang kau katakan? Leon, kurasa kau sudah gila. Kau ingin menyelamatkan pernikahan kita dengan menggunakan perhiasan tak berharga ini untuk merangkai kebohongan. Yang kekanak-kanakan, bagaimana putriku bisa menikahimu? Kau bajingan? Aku menggunakan semua hadiahku untuk mendapatkan mutiara naga ini sebagai hadiah ulang tahunnya. Dan sekarang aku bajingan? Kakakku memang harus diakui cantik. Dan juga sangat cakep. Wajar jika kau menginginkannya kembali. TAPI. Kau mencoba menipu kakakku dengan benda tak berharga ini. Leon, berhentilah bersikap kekanak-kanakan. Silent. Kau lebih memilih menjadi wanita simpanan rendahan itu, dan secara pribadi membuang
Kehidupan mewah yang paling utama, yang tuanku siapkan untukmu, bukan? Dan kau masih menggunakan benda tak berharga ini untuk menipuku? Itu benar-benar konyol. Keluarga kau, kalian sudah keterlaluan. Apa kalian lupa bahwa tuanku yang menarik kalian keluar dari kesulitan kalian? Kalian menjalankan bisnis kalian, mengumpulkan hutang judi yang besar, dan tuankulah yang menggunakan tabungannya untuk menarik kalian keluar dari kesulitan itu dan menyelesaikan krisis. Kemudian, dia membantu kalian membangun koneksi dengan berbagai cara yang mengarah pada situasi kalian saat ini. Apakah begini? Kalian tidak tahu berterima kasih? Apakah aku memaksanya untuk membantu keluarga Gao? Leon, apakah keluarga Gao memaksamu menggunakan semua asetmu untuk membantu kami melewati kesulitan? Kakakku benar, keluarga Gao tidak memaksanya, juga tidak memohon padanya. Semuanya adalah pilihannya. Tepat sekali. Tidak memohon, siapa yang bermain saham, dan akhirnya terlilit utang? Kau datang kepada tuanku, berlutut, dan memohon padanya seperti anjing. Apa kau sudah lupa begitu cepat? Leon. Tolong aku, Leon. Jika kau tidak membantuku, aku akan dibunuh oleh para kreditor itu. Kau tidak mungkin hanya berdiri dan melihat mereka membunuhku, kan, Leon? Tidak bisakah kau mengendalikan dirimu? Lupakan saja. Ada 300.000 rupiah di kartu ini. Kata sandinya adalah ulang tahun kakakmu. Terima kasih, Leon. Bon gain. Aku menikah dengannya. Jadi adikku adalah iparnya. Wajar saja dia membantu iparnya, kan? Tepat sekali. Dia harus membantu Jaka. Dasar, serigala tak tahu berterima kasih. Baiklah kalau begitu. Hari ini aku akan memberi pelajaran yang baik kepada serigala-serigala tak tahu berterima kasih tertentu. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana seharusnya bersikap. Uni. Beberapa orang memang tidak pantas mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Ayo pergi. Berhenti. Clara. Apa lagi yang convaincant? Kau belum menandatangani surat cerai, dan kau ingin pergi? Oh, dan ada perjanjian lain. Aku juga perlu kau menandatanganinya. Perjanjian ini adalah untuk pengalihan aset. Benar sekali. Kekasihku sedang merintis perusahaan internet, dan perusahaan internet itu cukup besar. Hanya saja ada masalah arus kas. Sebagai pasangannya yang suportif, aku harus membantunya dengan segenap kemampuanku. Oh ya, 5 juta rupiah yang kau berikan padaku sebagai uang saku, itu juga kugunakan untuk membantunya. Kau juga memberinya 5 juta rupiah itu? Bagaimana bisa seseorang begitu tidak tahu malu? Tidak tahu malu? Kau seharusnya menyebutku sebagai wanita yang berbudi luhur. Victor adalah cinta dalam hidupku, dalam hidupku. Tentu saja, aku akan mencintainya dengan sepenuh hati, membantunya dan memberinya segalanya. Aku tidak menyesal. Clara. Menjadi wanita lain, dan begitu merasa benar sendiri. Quoi de la Young Pertamaculia. Aku tidak butuh gelar. Selama aku bersamanya, aku sangat bersedia. Cukup omong kosongnya. Cepat tanda tangani perjanjian penggalihan aset ini. Maka semua aset atas namamu akan menjadi milik kekasihku. Kau dengar itu? Semua asetku? Sudah cukup kau menjadi wanita lain. Tapi coingin mon gambil. Semua asetku. Dan Mombericania, kepada kekazi jelapmu. Perusahaan kekasihku baru saja dimulai. Aset atas namamu seharusnya cukup untuk menutupi kesenjangan arus kasnya, kan? Dasar Berndel, aku sarankan kau tanda tangani perjanjian ini dengan cepat. Kalau tidak, aku akan menghajarmu sampai kau tanda tangan. Kalian semua melihat itu, kan? Hari ini, sampah-sampah ini cari masalah. Tuan, melawan mereka akan mengotori tanganmu. Bayar aku yang urus. Jika mereka tidak berani tanda tangan hari ini, maka hajar saja mereka. Pergi! Siapa wanita ini? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan luar biasa seperti itu? Kau tidak punya hak lagi. Un tu que t'as eu. Siapa dia? Sejak saat kau mengkhianatiku, kau harus membayar Arga un tu. pengkhianatanmu. Mundur, biar aku yang urus ini. Untuk APA tahu siapa mereka?
Pukul saja mereka. Aku akan melakukannya sendiri. Kau masih mau mengurus ini sendiri? Kau hanya menjalankan perusahaan keamanan yang buruk. Apa kau tidak tahu diri? Sebentar lagi, kau akan tahu kemampuan asliku. Anak muda, kau masih mau menyentuh wanita Jenderal Lang? Jenderal Lang, tangan besi. Sudah selesai, Jenderal Lang? Aku menghadapi masalah di sini. Untuk apa kau? Kau tidak bisa menghadapi bos kecil dari perusahaan yang buruk. Aku akan segera ke sana. Pike Tuan. Anak muda, kau dengar ITU? Jenderal Lang, sudah dalam perjalanan. Saat itu, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Ini semakin menarik, dan kau membuatku. C'est Maquin Gigik. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Kita akan menunggu orangmu, Serigala Serakah. Muncul, mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Ketika kau melihat kebenarannya, kau akan tahu bahwa di depannya, kau hanyalah seekor semut menyedihkan. Ibu Gao. Anak muda ini berulang kali menghina Jenderal Lang. Aku sudah muak. Mari. Besok adalah berkah ganda bagi Leon. Karena bukan hanya ulang tahun istrinya, tetapi juga hari penobatan Raja Naga. Sungguh suatu kehormatan bagi kami telah menerima undangan. Perjamuan besok adalah kesempatan langka untuk menjalin hubungan baik dengan Leon. Kudengar Leon juga suami yang sangat mencintai istrinya. Kalau begitu, mari kita siapkan hadiah ulang tahun yang bagus untuk istrinya. Menerima hadiah dari CEO perusahaan terkemuka. Secara pribadi, kehormatan ini hanya istri Leon yang bisa memilikinya. Ya. Kenapa dia menikah begitu cepat? Arani, APA Kalmani Isel? Untuk pria seperti dia, banyak wanita lajang pasti merasa menyesal setelah mendengar berita pernikahannya. Aku juga ingin melihat wanita seperti apa yang mungkin pantas untuknya. Ini Takter. Oh, ngomong-ngomong, siapa nama pria yang mengejarmu itu? Seorang jenderal, Victor Lang. Benar, dia. Kudengar, dia bahkan diberi gelar Serigala Serakah. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Dia sudah punya istri, namun dia tanpa malu mengejarku, seperti anjing liar. Dan dia seorang jenderal dengan gelar Serigala Serakah? Omong kosong. Dia punya istri? Dan aku curiga dia adalah dalang di balik semua ini. Hanya saja, aku belum punya bukti. Dia? Bagaimanapun, daripada membicarakan dia, mari kita pergi ke keluarga Gao untuk memberikan istri Leon hadiah ulang tahun yang murah hati. Leon sangat menyayangi istrinya, dia pasti akan senang. Dia cari masalah. Jangan salahkan kami. Menghina seorang jenderal berarti mencari mati. Leon, aku memberimu kesempatan untuk hidup, tapi kau sendiri yang menolaknya. Bahkan jika kau hancur, seperti semut, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kau cari masalah. Kau mencari mati. Oh, ini mengerikan. Bos, ampuni nyawaku. Aku punya ibu berusia 80 tahun, dan istri serta anak-anak yang harus kuhidupi. Tangan besi. Kau adalah salah satu orang kepercayaan Victor. Bagaimana bisa kau berlutut dan memohon belas kasihan padanya? Bahkan sampai mengompol ketakutan, kau benar-benar aib yang sangat besar. Tangan besi, kau di depan berandal ini, perlu tak memohon belas kasihan. Itu mempermalukan adikku. Cepat bangun. Tangan besi, bangun. Berdirilah tegak. Pas. Aku buta akan kehebatanmu. Tolong ampuni aku. Aku mohon kau lepaskan aku. Apa dia bisa bangun? Leon, beraninya kau. Beraninya kau menyentuh bawahan priaku.
Kalau priaku marah, apa kau bisa menanganinya? Cepat lepaskan dia. Anak muda, aku sarankan kau lepaskan dia. Kalau tidak, sebentar lagi, yang berlutut memohon belas kasihan adalah kau. Le Pascan. Leon, aku tidak percaya kau sekuat ini, dan kau menyembunyikannya dariku. Kau sudah membohongi ke Vegeta Lama. Leon, kau tersalah. Kau telah menipu Clara. Beraninya kau membohongi kami? Leon, berapa banyak lagi rahasia yang kau sembunyikan dariku? Clara. Kau sama sekali tidak tahu apa-apa tentang diriku, namun kau memilih menjadi kekasih pria lain, bahkan menceraikanku demi dia, dan kau bahkan mencoba mengambil semua asetku untuk mendanai perusahaan pria barumu. Katakan padaku, bagaimana kau bisa hidup dengan dirimu sendiri? Aku benar-benar kecewa padamu dan pada keluarga Gao. Harry ini, aku, Léon Vance. Memutuskan semua ikatan dengan keluarga Gao. Kau telah menyembunyikan segalanya dariku. Begitu lama. Ini benar-benar konyol dan menyedihkan. Juga, Victor Lang adalah salah satu dari 5 jenderal besar Nusantara. Apa kau tahu? Apa artinya itu? Orang tak berarti sepertimu mungkin tidak akan pernah mengerti. Tuanku berencana mengungkapkan identitasnya padamu. Dia bahkan akan menawarkanmu kehidupan penuh kemewahan dan kekayaan. Tapi kau sendiri membuangnya seperti sampah dan bahkan mencoba menjarah asetnya untuk diserahkan pada priamu. Tindakanmu telah sangat menyesuaikan tuanku. Jika keluarga Gaomu tahu kebenarannya, aku yakin kalian semua akan menyesal setengah mati. Kebenaran? Kebenaran apa? Leon, sebenarnya kau siapa? Dia hanya semut kecil yang menyebalkan. Beraninya kau menyentuh wanita Victor Lang? Kau mati. Tuanku, hati-hati. Hetai. Kau baik-baik saja? Kau punya beberapa jurus. Tapi tidak banyak. Beraninya kau menembak tuanku? Kau carry masalah. Priaku adalah seorang jenderal. Apa kau benar-benar berpikir kau punya kesempatan? Victor, kau akhirnya datang. Aku baru saja menerima panggilan dari Jenderal Pertama Pantheon Mars, Xiao Shaw. Itu sedikit menahanku. Itu kabar baik. Besok, Bajinda akan menobatkan Tuan Pantheon Mars kita sebagai Raja Naga. Dan karena aku pernah menyelesaikan misi di luar negeri, menyelamatkan rokan-rokan kita, aku juga akan dianugerahi medali keberanian kelas 1. Saat itu, Tuan Pantheon Mars kita pasti akan sangat memujiku. Dipuji oleh tuanku. Itu adalah kehormatan terbesarmu. Tentu saja, Tuan kita selalu pergi untuk misi rahasia penting. Bahkan 5 jenderal besar Pantheon Mars kita belum pernah melihat wajah aslinya. Hadir di upacara penobatannya dan menerima penghargaan ini adalah kehormatan besar bagiku. Itu luar biasa. Ini 1.000.000 kali lebih baik daripada menjalankan perusahaan keamanan itu. Clara, menemukan pria seperti ini, kau benar-benar telah membawa kehormatan bagi keluarga. Leon, apakah dengar itu? Inilah pria untuk Clara Gao. Kau ini apa? Clara, apa kau tahu apa yang kau katakan? Tentu saja aku tahu apa yang kukatakan. Victor adalah pria yang paling kucintai. Adapun 3 tahun yang kuhabiskan bersamamu, setiap kali aku memikirkannya, aku merasa muak. Bocah, dengan mengambil hartamu, aku memberimu kesempatan untuk menunjukkan rasa hormat padaku. Aku memberimu kesempatan untuk menunjukkan rasa hormat padaku. Comment Gunakan Karakeji seperti itu? Untuk mencuri hartaku, kau bilang, kau memberiku kesempatan untuk menunjukkan rasa hormat padamu? Clara. Inikah pria yang kau cintai, pahlawan hebatmu? Sangat tidak tahu malu. Dia hanyalah sampah. Bagaimana seekor semut bisa memahami luasnya langit? Leon, dengarkan baik-baik. Priaku hanya memberimu kesempatan ini karena kau merawatku. Ini demi kebaikanmu. Kau harus tahu diri. Begitu banyak orang memohon kesempatan untuk menunjukkan rasa hormat padanya, tapi mereka bahkan tidak bisa mendapatkannya. Tepat sekali. Kau seharusnya bersyukur bisa menaiki tangga sosial berkat kakakku. Kau harus tahu diri.
Benar sekali. Pada upacara penobatan, aku tidak hanya akan mendapatkan medali keberanian kelas 1, tapi aku juga akan bertemu dengan Tuan Pantheon Mars yang paling terhormat. Aku akan mendapatkan dukungannya. Aku memberimu kesempatan untuk menunjukkan rasa hormat padaku sekarang. Tidakkah kau merasa sangat terhormat? Pada upacara penobatan besok, Jenderal Langkita juga akan bersinar terang. Dan kau pikir kau siapa? Oh, benarkah? Aku tidak tahu. Tuan Panthéon Mars. Akan mendukungmu. Kau hanyalah semut yang hidup di bawah. Bagaimana mungkin kau tahu apapun tentang organisasi tertinggi seperti Pantheon Mars? Anak muda, biar ku beritahu. Setelah besok, Jenderal Langkita bahkan mungkin menjadi kandidat berikutnya untuk Tuan Pantheon Mars. Setara dengan Tuan saat ini. Omong kosong. Tuan adalah legenda yang Director Kenantuk. Ku kagumi seumur hidupku, bahkan membandingkanku dengannya adalah penghinaan terhadap namanya. Ya. Aku juga menantikan upacara penobatan besok. Saat kau bertemu dengan Tuan Panthéon Marsi. Baka, Tuan itu idolaku, dan orang yang akan kuikuti seumur hidupku. Kau bahkan tidak punya hak untuk menghadiri upacara itu. Apalagi bertemu Tuan kami. bagaimana jika aku bersikeras untuk pergi? Hanya tokoh-tokoh terkemuka yang diundang besok, misalnya keluarga Ye, Lu, Lin, dan Chen. 4 keluarga besar, semuanya diundang. Dan kau sama sekali tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Ngomong-ngomong soal 4 keluarga besar, dia bahkan memberiku barang rongsokan sebagai hadiah ulang tahun. Dia bilang itu adalah ikrar aliansi untuk 4 keluarga besar. Dia bilang memilikinya akan membuatku bisa mengatasi 4 keluarga besar dan menikmati ketenaran dan kekayaan. Konyol sekali. Bagaimana mungkin orang rendahan seperti dia bisa mendapatkan ikrar aliansi? Trik kekanak-kanakan seperti itu, bagaimana bisa menipuku? Jadi aku membuang benda itu begitu saja seperti sampah. Sangga wanita yang sangat bodoh. Clara. Kau akan membayar kebodohanmu. Menikahimu adalah hal paling bodoh yang pernah kulakukan. Untungnya, aku sekarang bertemu pria yang benar-benar kucintai, dan aku rela memberinya segalanya. Victor, bisakah kau membawaku bersamamu ke upacara penobatan besok? Aku juga ingin mengenal 4 keluarga besar. Jika mereka bisa sedikit memperhatikanku, aku akan sangat puas. Aku kebetulan mengenal orang-orang dari 4 keluarga besar. Aku akan memperkenalkanmu dengan baik di upacara penobatan besok. Kau wanitaku. Mereka pasti akan menghormatiku. Bagus sekali, Victor. Aku tahu aku memilih pria yang tepat. Sepertinya keluarga Gao kita akan segera menjadi terkemuka. Jika Clara tetap bersama seseorang yang menjalankan perusahaan keamanan yang buruk, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini dalam hidupnya. Kau tidak akan pernah mendapatkan kesempatan ini seumur hidupmu. Itu berarti, aku tidak hanya akan bertemu 4 keluarga besar, tapi juga akan melihat Tuan Pantheon Mars MU yang legendaris. Dia pasti pahlawan sejati. Aku sangat menantikan untuk bertemu dengannya. Bocah, setelah upacara penobatan besok, aku akan menjadi Tuan kita, dan statusku akan mencapai ketinggian yang lebih besar. Jarak di antara kita hanya akan semakin lebar. Aku juga menantikan untuk melihatmu bertemu tuanmu di upacara penobatan besok. Itu tidak ada hubungannya denganmu, dan besok, di upacara penobatan, aku akan mengumumkan kepada semua orang bahwa dia adalah wanitaku, wanita Victor. Aku yakin itu akan diakui dan didukung oleh Tuan. Benarkah, Victor? Tentu saja. Itu luar biasa. Victor, aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak butuh gelar resmi apapun. Selama aku bisa menjadi wanitamu, aku akan sepenuhnya puas. Hadak tahu malu. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Aku juga sangat menantikan untuk melihat ekspresi di wajah kalian. Kalian pasangan pezina, saat kalian bertemu tuan kalian. Di upacara penobatan besok, akan seperti apa ekspresi itu? Kau hanya cemburu karena Jenderal Lang. Dan aku bisa bertemu pria legendaris itu, dan bahkan menerima dukungan, serta restunya, sementara kau bahkan tidak bisa masuk ke pintu upacara. Cukup bicara. Cepatlah dan tanda tangani kejua perjanjian ini. Kau seharusnya menandatangani
perjanjian ini. Clara, kau benar-benar bodoh. Aku belum pernah melihat orang melompat ke tempat sampah dengan begitu bersemangat. Kau masih mengoceh omong kosong di sini? Yuni, biarkan saja dia. Bagus, kenapa tidak kau lakukan ini lebih cepat? Untuk yang satu ini, Baka, kau carry masalah. Victor, jangan menurunkan diri ke levelnya. Itu di bawah martabatmu. Besok kita masih harus bertemu. Tuanku, bukan? Kau benar. Setelah upacara penobatan besok, aku akan memastikan aku benar-benar menghancurkanmu. Pecundang ini bahkan tidak sebanding dengan Jenderal Lang. Setelah adikku meninggalkannya, siapa lagi yang mau menikah dengannya? Aku bersedia menikah dengannya. Dulu aku bermasalah, karena Leon punya istri. Aku tidak pernah menyangka bahwa sekarang, wanita yang sangat bodoh, akan menceraikannya. Sungguh kesempatan yang diberikan Tuhan. Aku akan menikahimu tanpa ragu. Bagus. Aku benar-benar harus berterima kasih pada beberapa wanita bodoh. Ibu Meng, kenapa kau di sini? Kalau kau bisa di sini, kenapa aku tidak? Victor, bagaimana kau mengenalnya? Siapa dia? Victor Lang, kau katakan padanya dengan jelas. Siapa aku sebenarnya? Kau katakan padanya dengan jelas. Siapa aku sebenarnya? Halo, Ibu Meng. Aku mencintaimu, menikahlah denganku. Ibu Meng, menikahlah dengan Jenderal Lang. Pria sepertimu, jangankan sudah menikah, bahkan jika kau lajang, kau tidak akan punya kesempatan. Victor, katakan padaku. Siapa sebenarnya wanita ini? Dia dari perusahaan teknologi terkemuka Nusantara, CEO Korporasi Meng, Arini Meng. APA? CEO Korporasi Meng? Tidak, itu tidak benar. Bagaimana kalian saling mengenal? Bagaimana kita saling mengenal, Victor Lang? Katakan padanya dengan jelas, agar wanita yang sangat bodoh ini tidak dibiarkan dalam kegelapan, dan tidak tahu apa. Victor, katakan padaku. Berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Terlalu malu untuk mengatakannya, ya? Baiklah, aku akan mengatakannya untukmu, karena dia dulu tanpa malu-malu menggangguku, seperti anjing peliharaan. Seorang pria beristri, menggoda sana-sini. Sekarang kau lihat dengan jelas, hartamu adalah sampah. Aku tidak peduli, asalkan Victor memperlakukanku dengan baik mulai sekarang. ngomong-ngomong, Ibu Meng, kenapa kau di sini? Awalnya, aku dengar istrimu. Oh, mantan istrimu. Ulang tahunnya besok, jadi aku datang membawa hadiah. Aku tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti ini. Membawakanku hadiah ulang tahun? CEO Korporasi Meng. Status macam apa yang dia miliki? Bagaimana mungkin dia membawakanku hadiah ulang tahun? Aku, Arini Meng, hanya akan memberikan hadiah kepada istri Leon. Tapi sekarang, kau bukan. Tapi kau tidak lagi. Tetap saja, aku harus berterima kasih padamu. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan pernah bisa bersama Leon. Oh, tolonglah. Status kalian sangat jauh berbeda. Bagaimana mungkin? Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Cium aku. Ibu Arini. Jean-Gan. Apa kau sudah melihatnya dengan jelas sekarang? Ibu Arini, tolong Jean-Gan mama. Aku tidak main-main. Kau menyelamatkan hidupku. Apa salahnya jika aku membantumu sekali? Bukan itu maksudku. Jadi kau pikir, aku tidak secantik dia?
Atau kau pikir, statusku tidak cukup tinggi untuk menyelamatkan harga dirimu? Bucan et tout se mua. Jadi kau hanya tidak mau bertanggung jawab atas hari itu? Awalnya, aku tidak ingin kau bertanggung jawab. Bagaimanapun, kau adalah pria beristri, dan kau melakukannya untuk menyelamatkanku. Tapi sekarang berbeda. Kau Lejang. Ibu Arini, mengenai hari itu, aku tidak mencoba menghindari tanggung jawab. Kalau begitu, peluk aku erat-erat. Oh, Leon Vance. Jadi kau mengkhianatiku sejak lama. Bajingan, kau mempermainkanku. Clara. Kau bisa memfitnahku sesukamu, tapi aku tidak akan membiarkanmu memfitnah Ibu Arini. Dia polos dan terhormat, jujur dan terhormat. Aku tidak akan mentolerir omong kosongmu di sini. Oh, jadi kau membelainya sekarang? Kalian berdua sudah seperti ini. Dan kau masih bicara tentang kepolosan? Itu karena... Karena apa? Katakan padaku karena apa? Keadaan khusus. Bagaimana mungkin keberadaan tuanku diketahui oleh semut sepertimu? Teruslah mengarang cerita. Seorang CEO terhormat. Mengapa dia menghargai seseorang yang kubuang seperti sampah? Konyol sekali. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dua makhluk tak tahu malu. Seorang wanita beristri. Seorang pria beristri. Menggoda sana-sini. Dan akhirnya bersama. Ini takdir. Aku tidak pernah berpikir kau, pecundang yang sama sekali tidak berharga, akan begitu pandai hidup dari wanita. Bahkan Ibu Arini dengan sukarela jatuh ke tanganmu, tapi aku memberitahumu. Kau telah berhasil membuatku marah. Besok, di upacara penobatan, aku akan dianugerahi medali keberanian kelas 1. Aku akan mendapatkan dukungan Tuan. Lalu aku akan dilimpahi kemuliaan. Pada saat itu, aku akan mengambil segalanya darimu. Dan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk dari kematian, Ibu Arini. Bahkan jika kau adalah CEO korporasi Meng, kau tidak bisa melindunginya. Saat dia memprovokasi wanitaku, hidupnya ditakdirkan untuk tragedi. Bekla. Quel obéis-tu Marie qui t'a tungu d'Anlia Saja? Di upacara penobatan besok, aku ingin melihat bagaimana kau akan dilimpahi kemuliaan. Kalau begitu kau tunggu saja. Ayo pergi. Ibu Arini, dia sudah pergi. Pertunjukan kecil kita. Pertunjukan? Aku tidak pernah menganggap ini sebagai pertunjukan. Terkejut? Ibu Arini, kau masih lajang. Jika ini sampai tersebar, bisa merusak reputasimu. Tapi reputasiku sudah hancur. Apa yang bisa kulakukan? Ibu Arini, ini... Tuan, sepertinya kali ini kau harus bertanggung jawab penuh. Yuni, jangan membuat masalah. Oke, aku baru saja bercerai dengan Clara. Ini tidak adil bagi Arini. Clara memilih untuk meninggalkanmu. Dia buta. Aku tidak hanya tidak keberatan. Aku justru merasa beruntung. Tuan, aku tidak membuat masalah. Aku benar-benar percaya bahwa kau dan Arini adalah jodoh yang selesai. Aku setuju. Leon, jika kau bersedia, aku akan sangat senang. Kau menjadi menantu idamanku. Kau pernah menyelamatkan Arini sebelumnya. Dia menceritakan semuanya padaku. Kau tidak hanya menyelamatkan hidupnya. Bapak Meng, ini... Baiklah, kalau begitu di upacara besok, aku akan mengadakan pernikahan abad ini dengan Ibu Arini. Pada saat yang sama, Aku akan mengundang Bajanda. untuk menjadi saksi kita. Itu luar biasa. Bagus sekali, Leon. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Yuni, siapkan undangan pernikahan. Awalnya, 4 keluarga besar menerima undangan untuk upacara penobatan. Tambahkan undangan pernikahan untuk mereka. Tidak masalah. Juga, Semua, Akistimoyong d'Iberican, Kepada Keluar Gagao. Dibatalkan. Berlaku segera. Tarik kembali semua saham dan aset yang diberikan kepada mereka. Sebelumnya, semua sumber daya bisnis keluarga Gao adalah hadiah dan konsesimu. Dengan begini, arus kas mereka akan langsung terputus. Baiklah, aku akan melakukannya sekarang. Tunggu sebentar. Tuan, perintahmu? Juga, cari tahu untukku identitas asli Victor Lang. APA kau kira Victor Lang memiliki identitas tersembunyi? Aku baru saja menyelamatkan Nona Arini dari hotel, dan dia muncul di kota sungai. Bajanda. Mengutusku untuk melindungi teknologi inti 5 nanometer, dan menyelamatkan Nona Arini. Sebagai salah satu dari Pantheon Mars, 5 jenderal besar, dia seharusnya tidak berada di sini. Jadi,
penculikan Nona Arini, dan pencurian data. Sangat mungkin diatur olehnya. Aku curiga. Dia adalah mata-mata internasional. Dimengerti. Aku akan segera melakukannya. Bapak Meng, Arini, Mari kita pergi ke Puri Awan sekarang. Kenapa kita tiba-tiba pergi ke sana? 70% sahamnya kuberikan kepada keluarga Gao Kita akan pergi ke Puri Awan sekarang. untuk mengambilnya kembali dari keluarga Gao. Oh, aku mengerti. Baiklah, ayo pergi. Jenderal Lang, Puri Awan, adalah salah satu tempat paling bergengsi di kota sungai, dan keluarga Gao kami adalah pemegang saham terbesar, dan aku adalah manajer umum Hotel Anggrek di dalam Puri Awan. Hotel Anggrek adalah satu-satunya hotel bintang 7 di kota sungai. Puri Awan, milik keluarga Gao, dan bahkan termasuk Hotel Bintang 7. Clara, kenapa kau tidak memberitahuku ini sebelumnya? Victor, saham keluarga kami di Puri Awan adalah hadiah dari Leon. Aku takut kau akan marah, jadi aku tidak memberitahumu. Ini berita bagus. Kenapa aku harus marah? Jenderal Lang, kami mengadakan jamuan selamat datang untukmu di Hotel Anggrek ini untuk menunjukkan ketulusan keluarga kami. Silakan. Saya tidak menyangka Ibu Gao akan membawa tamu secara pribadi hari ini. Mohon maaf atas pelayanan yang buruk. Manager Evan, setidaknya kau punya sedikit akal. Izinkan aku memperkenalkanmu kepada Pantheon Mars Nusantara, salah satu dari 5 jenderal besar. Jenderal Victor Lang. Pria kakakku. Oh, jadi Anda pasti suami Ibu Gao. Mohon maaf, Jenderal, omong kosong apa yang kau bicarakan? Ini, jangan bicara omong kosong, tentang hal yang tidak kau mengerti. Mengerti? Mengerti. Mengerti. Selamat datang, Jenderal Lang, di Hotel Anggrek kami. Jenderal Lang, ini menu kami. Apa yang ingin Anda pesan? Kenapa repot-repot memesan? Keluarkan semua hidangan terbaik, dan anggur terbaik yang dimiliki. Hotel Anggrek kami. Semua hidangan terbaik, dan anggur terbaik, semuanya? APA Masalana? Oh, tolong jangan salah paham. Bukan itu maksudku, mengingat peringkat bintang hotel kami. Hidangan dan anggur terbaik akan cukup mahal. Aku adalah manajer umum Hotel Anggrek. Hari ini, aku mengadakan jamuan selamat datang untuk Jenderal Lang di sini. Apapun yang Jenderal Lang makan atau minum, aku yang bayar. Mengerti? Mengerti. Aku akan mengikuti pengaturan Ibu Gao. Jenderal Lang, merupakan kehormatan besar bagi Hotel Anggrek kami untuk menjamu Anda. Aku akan segera mengatur hidangan dan minuman terbaik kami. Mohon tunggu sebentar. Anggur dan makanan di Hotel Anggrek. Benar-benar luar biasa. Asalkan kau puas, Victor. Jenderal Lang, anggur ini adalah minuman berumur, bernilai puluhan juta rupiah, dan semua hidangan disiapkan oleh koki kelas atas kami. Aku beritahu, ini tidak kalah mengesankan dari jamuan agung. Anggurnya enak, dan makanannya enak. Tapi kurang taktik pemasaran. Kalau tidak, Hotel Anggrek, dan bahkan Puri Awan akan membawanya ke tingkat selanjutnya. Bagaimana caranya? Bagaimana menurutmu jika aku mempromosikan Puri Awan atas namaku? Jangan lupa, setelah upacara penobatan besok, namaku akan dikenal luas. Apa kau menyarankan agar kami mengalihkan saham Puri Awan kepadamu? Itu sepertinya tidak benar. Mulai sekarang, kita akan menjadi keluarga. Apa yang kumiliki adalah milikmu, milik keluarga Gao. Jika atas namaku, keuntungan Puri Awan pasti akan berlipat ganda, atau bahkan meningkat 10 kali lipat. 10 kali lipat? Mengapa tidak? Victor benar. Ini memang cara yang bagus
untuk memaksimalkan keuntungan. Dan aku ingin membuktikan kepada Leon bahwa hanya Victor yang bisa membuat keluarga Gao kita bangkit lebih tinggi lagi. Clara. Jangan khawatir. Posisi manajer umum di Hotel Anggrek akan tetap menjadi milikmu. Oh, apa yang perlu kau khawatirkan? Besok di upacara perayaan, Victor akan dianugerahi medali keberanian kelas 1. Dan dia juga akan mendapatkan dukungan dari Tuan Pantheon Mars. Aku percaya padanya. Kalau begitu sudah beres. Sebentar lagi, buatlah perjanjian pengalihan saham. Bapak Leon, apa yang membuat Anda tiba-tiba datang ke sini? C'est y a un gars en Dadulu Adala. Asisten manajer Hotel Anggrek. Kan? Ah, benar. Ada yang bisa saya bantu, Bapak Leon? C'est y a datant que Sinikali ini. Untuk mengambil kembali apa yang sebelumnya. Iberican Kepada, Keluarga Gao, Semuasam Puriawan. Dan itu, tentu saja, termasuk Hotel Anggrek. Telepon Jaka sekarang. Dan Surud y a datant que Sini. Bapak Leon, Ibu Gao saat ini berada di Hotel Anggrek. Dia sedang mengadakan jamuan selamat datang untuk orang yang sangat penting bernama Jenderal Lang. Mereka juga ada di sini? Ya, Bagus. Kalau begitu antar kami ke sana. baik. Lewat sini, Bapak Leon. Menarik. Mereka semua ada di sini. Kau seperti hantu. Apa gunanya mengikutiku? Nona Meng, bukankah kalian berdua sudah? Kenapa kau masih menggangguku? Manager Evan. Kenapa kau membawanya ke sini? Apa kau mencoba membuat kami marah? Kau dipecat. Kemasi barang-barangmu dan pergi sekarang, Ibu Gao. Bukan Bejitu. Dan Anda Sepnunya Sala. Jaka. Kodipka. Bukan manajer Evan. Baka, apa maksudmu? Ini. Adalah perjanjian pengembalian saham. Yang baru saja kuajukan. Dengan ini aku menyatakan bahwa aku mengambil kembali 70% ekuitas Puri Awan yang pernah kuberikan kepada keluarga Gao. Mulai sekarang, kalian tidak lagi memiliki satupun saham Puri Awan. Tentu saja, itu juga termasuk Hotel Anggrek. Kau ingin mengambil kembali kepentingan pengendali dari keluarga Gao kami? Kau sudah keterlaluan. Keter Laluan. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Kau tidak bisa begitu saja mengambil kembali apa yang sudah kau berikan. Tepat sekali. Maaf. Tapi jika itu milikku, aku bisa mengambilnya kembali kapanpun aku mau. Jika kalian punya masalah, silakan ke pengadilan. Tapi kurasa ITU tidak akan banyak mengubah APA pun. Victor, apa yang harus kita lakukan? Benar, Jenderal Lang. Bagimu, masalah sekecil ini bukan apa-apa. Kau bisa mengatasinya dengan mudah, kan? Ya, Jenderal Lang. Aku yakin. Kau akan membantu keluarga Gao kami, kan? Benar. Victor, Jadi maksudmu, kita hanya perlu berdiri dan melihat Hotel Anggrek diambil kembali? Jabatan manajerku hilang begitu saja. Baka, jika kau memberiku Puri Awan sekarang, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk menunjukkan rasa hormat kepadaku. Kesempatan terakhirku untuk menunjukkan rasa hormat kepadamu, maaf, tapi aku tidak menginginkannya. Mengenai tagihan ini, sudah waktunya untuk menyelesaikannya. $12.900.000.000. Bayar dan pergi. Mulai sekarang, Puri Awan tidak akan lagi menyambut siapapun yang terkait dengan keluarga Gao. APA,
12 miliar 900 juta rupiah? Apa kau salah hitung? Bagaimana bisa semahal itu? Manager Evan. Jelaskan pada mereka. Kalian semua meminum anggur tua berkualitas dengan total 7 miliar 800 juta rupiah. Ditambah Heidengan terkenal ini. Total tagihan kalian untuk makan malam ini adalah 12 miliar 900 juta rupiah. Tidak ada kesalahan. Jangan lupa. Hidupmu saat itu diselamatkan oleh kakekku. Beginikah caramu memperlakukan cucu dari penyelamatmu? Tepat sekali. Dasar orang tak tahu terima kasih. Beraninya kau benar-benar melupakan bahwa keluarga Gao menyelamatkan hidupmu? Ingat bagaimana kakek kami menyelamatkanmu? Sekarang kakek sudah tiada. Beginikah caramu memperlakukan keluarga kami? APA, kalian bertiga, apa kalian mencoba membuat dia merasa bersalah? Arini. Biar accueillant Gurusini. Untuk keluargamu, aku sudah melakukan lebih dari cukup untukmu. Kau memaksaku untuk memutuskan semua ikatan denganmu. Hentikan. Anak muda, bangunlah. Cepat tolong. Leon. Selama bertahun-tahun, kau, untuk membalas budi, karena aku menyelamatkan hidupmu. Menikahi Clara. Kau bahkan memberinya cincin, jempol leluhurmu. Selama bertahun-tahun, kau telah melakukan segalanya untuk membantu keluarga kau. TAPI. Keluhan yang kau derita di sini terlalu banyak. Aku tidak menyangka. Mereka akan menggunakan fakta bahwa aku menyelamatkan hidupmu untuk mengeksploitasimu begitu banyak. Ini adalah catatan tertulis yang kutulis sendiri. Simpan baik-baik. Di masa depan, jika keluarga Gao melakukan sesuatu yang tidak pantas padamu lagi, kau ambil kembali semua yang kau berikan pada mereka. Dan putuskan semua ikatan dengan keluarga Gao. Kakek. Kakek. Ini adalah catatan tertulis yang kakek Gao tinggalkan sebelum dia meninggal. Lihat baik-baik. Kakek Gao sudah tiada. Jangan selalu menggunakannya untuk mengancamku. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Catatan ini pasti palsu. Bagaimana mungkin kakekku menulis ini? Aku tidak percaya. Pemalsuan? Kakek Gao menyelamatkan hidupku. Memalsukan tulisan tangannya akan sangat tidak menghormatinya. Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Semuanya, datang dan lihat, apakah ini benar-benar tulisan tangan kakek Gao sendiri. Ini benar-benar tulisan tangan kakek. Ini. Kakek tidak mungkin menulis ini. Mengapa dia melakukan ini? Apa kalian tidak tahu diri? Sebelum kakek Gao meninggal, dia sudah sangat kecewa dengan semua tindakan kalian. Hanya saja dia sudah tua, lemah dan terisolasi, dan kata-katanya tidak punya bobot. Jadi dia sudah kehilangan hak suaranya. Nama. Dia melihat semua yang kalian lakukan. Dan dia menyaksikan semuanya. Merasakan sakit di hatinya. Kakek Gao sudah meninggal. Jean Gongongu dialagi. Bayar tagihannya, 12 miliar 900 juta rupiah, tidak kurang 1 sen pun. Baiklah, hanya 12 miliar 900 juta rupiah. Maaf, uang di kartu ini telah dibekukan. APA, kau benar-benar membekukan uang di kartuku? Aku yang memberimu uang itu. Apa masalahnya jika aku membekukannya? Jean Gonlupa. Kita sudah bercerai.
Victor. Apa yang harus kita lakukan? Aku juga tidak membawa uang sebanyak itu. Tangan besi. Minta para saudara mengumpulkan 12.900.000.000 rupiah untukku nanti. Siap, Tuan. Ayo pergi. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk menunjukkan rasa hormat padaku. Tapi kau tidak mengambilnya. Tunggu saja. Besok, di upacara penobatan. Saat aku bersinar terang, itulah nasibmu yang lebih buruk dari kematian. Kau harus hati-hati. Upacara penobatan besok. Aku juga menantikannya. Pergi. Ingat ini. Jangan pernah menginjakan kaki di Puri Awan lagi. Ayo pergi. Lega sekali. Benar-benar memuaskan. Aku tidak percaya keluarga Gao bisa begitu tidak tahu berterima kasih. Tinggal 1 hari lagi, besok, di upacara penobatan, mereka akan melihat kebenaran sepenuhnya. Saat itu, semuanya sudah terlambat. Salam, Tuanku. Yuni. Bagaimana penyelidikan? Tentang Victor, Tuanku. Bellum, tapi sebentar lagi, aku pasti akan mengungkap identitas asli Victor sebelum upacara dimulai besok. bagus sekali. Terus awasi setiap gerakannya. Jika dia melakukan gerakan yang tidak biasa, segera laporkan. Siap, Tuan. Victor, mengapa kau membawaku kemari? Besok di upacara penobatan, aku akan bertemu dengan Tuan Pantheon Mars. Jadi tentu saja, aku harus mempersembahkan hadiah besar untuk menunjukkan kesediaanku. Benar. Jika kau membeli barang berharga di sini, lalu besok, di upacara penobatan, persembahkan itu kepada tuanmu, di depan semua orang. Dia pasti akan sangat senang. Lukisan ini terlihat bagus. Aku ambil ini. Beli itu. Baik, bos. Halo. Harga lukisan ini adalah 249 juta rupiah. 249 juta rupiah? Itu sangat mahal. Ini adalah lukisan terkenal. Apakah 249 juta rupiah itu mahal? Ayolah, kau tahu sebelumnya? Semua uang di rekening bankku dibekukan. Aku tidak punya uang tunai sebanyak itu. Tapi aku juga tidak punya uang sebanyak itu padaku. Kalau begitu, mungkin kita lepaskan saja. Jangan beli. Jangan beli. Upacara besok adalah kesempatan terbaikku untuk menunjukkan kesetiaan. Bagaimana bisa aku tidak membelinya? Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Cincin jempolmu itu terlihat bagus. Mengapa tidak kau gunakan itu untuk membayarnya? Bayar dengan ini? Ini adalah tanda cinta yang Leon berikan padaku. Cincin jempol ini adalah pusaka keluarga Funch. Nilainya tak terhingga. Sekarang, aku memberikannya padamu sebagai tanda cinta kita. Apakah kau benar-benar akan memberikan barang berharga seperti itu padaku? Setelah kita menikah, kau akan menjadi nyonya keluarga Funch. Dan cincin jempol ini adalah simbol kepala keluarga Funch. Leon, terima kasih. Cincin jempol ini dari pecundang itu, tanda cintamu. Kau seharusnya tidak memakainya. Baiklah. Tuan, lihat cincin jempol ini. Bisakah ini membayar lukisan terkenal ini?
Ini adalah cincin jempol yang terbuat dari giok kuno. Nilainya tak terukur. Dia benar-benar ingin menggunakan cincin jempol ini. Untuk ditukar dengan lukisan ini? Apa wanita ini sudah gila? Tentu saja, lebih dari cukup. Bagus, aku khawatir itu tidak cukup. Bagus. Di upacara besok, tuanku pasti akan menyukai lukisan terkenal ini. Clara, apa kau yakin ingin menggunakan? Saint ini un tuk lukisan tak berharga ini? Apa maksudmu? Apa kau sengaja mengatur pertemuan ini? Berharap aku akan berubah pikiran tentangmu? Hentikan trik lamamu. Sekarang, hidupku sepenuhnya milik Victor. Kau benar-benar konyol. Pepak fans, cincin jempol ini akhirnya kembali ke pemiliknya. Tuan, untuk cincin jempol ini, kami hanya bisa menilainya seharga lukisan ini. Untukmu. Tentu saja, aku tidak berani meminta lebih. Sekarang, aku benar-benar bisa mengatakan, aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Gao. Pikondeng, aku berjanji padamu, ini terakhir kalinya kau pamer di depanku. Di upacara penobatan besok, aku akan menjadi kedua tertinggi setelah tuanku, sebuah kehadiran yang memukau. Lalu, kau akan melihat jurang pemisa yang sebenarnya antara kau dan aku. Di upacara penobatan besok, kau memang akan memukau. Aku menantikannya. Yuni, Ayo pergi. Pecundang itu. Berapa banyak kekayaan yang sebenarnya dia miliki? Perusahaan keamanannya, Puri Awan, dan aset-aset lainnya jika digabungkan, seharusnya masih bernilai ratusan miliar rupiah. Bagus. Setelah upacara penobatan besok, bahkan tanpa perjanjian, aku bisa dengan mudah mengambil kembali semua asetnya, setiap satu pun. Saat itu, aku akan membuatnya menjadi pengemis di jalanan. Bagus sekali. Kalau budget Puri Awan akan kembali ke tangan keluarga Gao lagi. Ada APA? Puri Awan. Milikku. Bukan keluarga Gao. Benar. Itu milikmu. Pikandang Leon itu. Kami sudah memberinya begitu banyak kesempatan. Jadi jangan salahkan kami. Ayo pergi. Mari bersiap-siap. Besok di upacara penobatan, kita akan bertemu tuanku dengan layak. Baginda secara pribadi memimpin upacara penobatan, dan mereka juga mengadakan pernikahan? Itu cukup menarik. Tabir sosok misterius yang sangat kuat ini juga akan segera terungkap di upacara tersebut. Berhenti. Seseorang yang bisa dinobatkan secara pribadi oleh Baginda dan menikahi CEO korporasi Meng. Jelas bukan orang biasa. Aku tidak sabar bertemu dengannya. Hanya pria seperti itu yang pantas menjadi idolaku. Bayu Lin, aku akan bertemu idolaku. Aku sangat bersemangat. Siapkan hadiahnya untuk bertemu idolaku. Siapkan hadiah yang mewah. Ikutlah denganku ke upacara penobatan untuk bertemu pria legendaris itu. Ayo pergi. Baik Tuan.
Upacara penobatan Tuan Pantheon Mars, tempatnya benar-benar mengesankan. Bisa hadir bersama mereka adalah kehormatan terbesar dalam hidupku. Bagaimanapun kau pernah menjadi manajer umum Hotel Anggrek, jangan bertingkah seperti orang yang belum pernah melihat dunia. Orang udik, oke? Kau mempermalukan Victor. Nanti, aku akan memperkenalkanmu pada beberapa orang penting. Jangan mengacaukannya untukku. Jenderal Lang, kami pasti akan berhati-hati. Jangan khawatir. Ya, ya. Bagaimana pecundang ini bisa ada di sini? Bahkan di sini, kau masih menggangguku tanpa henti? Kita sudah bercerai. Perilakumu benar-benar membuatku jijik. Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Bukan? Apa kau benar-benar berpikir aku di sini hanya untukmu? Bukan begitu? Aku tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Kau tidak punya hak untuk berada di sini. Kehadiranmu hanya akan mencemari upacara penobatan ini. Kimanan. Kimanan. Ada yang bisa kubantu? Bagaimana kau menjaga ketertiban di sini? Membiarkan seseorang seperti dia menyelinap masak? Usir dia dari sini. Tuan, bolehkah saya melihat undangan Anda? Untuk upacara penobatan? Aku tidak butuh undangan. Tidak? Kau pikir kau siapa? Tunggu apa lagi? Usir dia dari sini. Beraninya kau. Tuanku bukan seseorang yang bisa kau sentuh. Sepertinya kau bersikeras untuk tetap di sini. Apa kau tidak melihat di mana kau berada? Apa kau pikir kau memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini? NAK, hari ini adalah upacara penobatan jenderal kami. Ini bukan tempat di mana semat rendahan sepertimu bisa tinggal. Oh, upacara penobatan. Tuan Pantheon Mars MU. Ya? Tentu saja. Jadi kau tidak punya hak untuk berada di sini. Siapa bilang dia tidak punya hak untuk berada di sini? Kenapa dia juga ada di sini? Ibu Meng, kau datang tepat waktu. Maaf, aku terlambat. Tidak ada kata terlambat saat kau tiba. Ibu Meng, aku selalu bertanya-tanya, mengapa kau bersikeras melindunginya? Untuk seseorang dengan status terhormatmu, apakah melakukan ini benar-benar sepadan? Kau tidak bisa mengerti karena beberapa orang buta. Kau, NAK. Kau hanya sisirang yang bersembunyi di balik wanita benalu yang tidak berguna. Ingat, dia adalah priaku. Beraninya kau memukulku? Victor, kau pikir kau siapa? Beraninya kau menghina priaku? Kau bahkan tidak pantas membersihkan sepatu priaku. lalu Leon itu siapa? Kalau bukan karenamu, dia bahkan tidak pantas berdiri di sini. Dan priaku, hari ini di upacara ini, akan dianugerahi medali keberanian kelas 1. Tuan mereka, juga bintang utama upacara ini. Saat itu, priaku pasti akan mendapatkan dukungan Tuan. Dan kau bilang dia bahkan tidak pantas membersihkan sepatu pecundang ini? Sungguh konyol. Saat itu, status seluruh keluarga Gao kita akan naik, seperti air pasang mengangkat semua perahu. Ini adalah sesuatu yang seseorang yang menjalankan perusahaan keamanan yang buruk tidak akan pernah bisa memberikannya. Oh ya? Aku akan mengatakannya lagi. Dia bahkan tidak pantas membersihkan sepatu priaku. Mengapa membuang banyak kata untuk sampah ini? Mereka tidak pantas. Baiklah. Kalian berdua benar-benar kurang ajar. Biar ku beritahu, pertunjukan yang sebenarnya bahkan belum dimulai. Ibu Arini, para pewaris keluarga Lu, Lin, dan Chen mengejarmu begitu mati-matian. Saat itu, aku hanya menunggu untuk melihat drama seperti apa yang akan terjadi saat mereka tiba di sini. Hanya 4 keluarga besar. Itu bukan masalah besar. Aku bisa dengan mudah mengatasi mereka. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Meskipun kau mantan suamiku, aku malu padamu. HMPH, ini aib yang sangat besar. Clara, bagaimana kau bisa berakhir dengan pecundang seperti itu? Orang-orang dari 4 keluarga besar, aku kebetulan mengenal mereka. Begitu mereka tiba dan menyaksikan karismaku, mereka akan sepenuhnya mendukungku. Anak muda, sebentar lagi, kau akan melihat dengan jelas betapa besarnya jurang pemisah di antara kita berdua. Oh, ngomong-ngomong,
bukankah kau punya yang namanya ikrar aliansi dari 4 keluarga besar itu? Saat 4 keluarga besar tiba, Veronica kau mengeluarkannya dan memverifikasinya dengan para pewaris mereka? Ada di sini. Apa Yang perlu ditakutkan? Kau benar sekali. Siapapun yang memilikinya bisa mengatasi 4 keluarga besar. Siapa yang punya kekuatan untuk berani mengatasi 4 keluarga besar kami? Waktu yang tepat, panjang umur. Tunggu saja. Oh, benarkah? Kau mungkin akan kecewa nanti. Jangan keras kepala sampai akhir. Buka matamu, dan perhatikan baik-baik. Ini adalah 4 keluarga besar. Anak muda, apakah kau yang menghina 4 keluarga besar kami? Aku tidak akan mengatakan itu. HMPH, masih menyangkalnya? Kau mengambil manik-manik tak berharga ini, dan menyebutnya ikrar aliansi 4 keluarga besar. Aku pikir itu adalah penghinaan bagi 4 keluarga besar. Ada di sini. Ada keberatan? Aku bisa bersaksi bahwa ini adalah ikrar aliansi asli dari 4 keluarga besar. Mutiara Naga memang. Apa yang ada di dalamnya? Apakah itu ikrar aliansi dari 4 keluarga besar kita? Itu konyol, Mutiara Naga itu, bahkan 4 keluarga besar kita, tidak bisa mendapatkannya. Kau pikir kau siapa? Bagaimana mungkin kau memilikinya? Leon, pada titik ini, kau sudah menjadi lelucon yang lengkap. Baiklah, karena kotak kayu tak berharga ini, konon berisi tanda, aliansi dari 4 keluarga besar. Kalau begitu, bukalah di depan umum. Dan bayarkan semua orang melihat. Ayo buka. Kotak kayu ini disegel dengan kode. Ketika saatnya tiba, aku akan membukanya. Betapa lucunya. Nah, aku yakin kau tidak berani membukanya. Perhentilah main-main. Bahkan 4 keluarga besar tidak bisa mendapatkan Mutiara Naga. Bagaimana mungkin kau memilikinya? Mutiara Naga ini tidak ada hubungannya lagi denganmu. Sekarang, aku memberikannya kepada Ibu Meng. Arini. Aku awalnya punya cincin jempol pusaka. Tapi aku pernah memberikannya sekali sebelumnya. Jadi, aku memberimu Mutiara Naga ini sebagai tanda cinta kita. Ini untukmu. Apakah kau benar-benar akan memberikannya padaku sebagai tanda cinta? Benar. Aku pernah memberikan tanda cinta sebelumnya. Tapi aku salah mempercayai orang. Tapi kali ini, aku percaya bahwa memberikannya kepadamu bukanlah kesalahan, karena kau layak mendapatkannya. Oh Leon. Kau luar biasa. Luar biasa, sungguh luar biasa. Ini adalah pemandangan yang selalu ingin kulihat. Bapak Meng, kau di sini. Acara sebesar ini, mana mungkin aku tidak hadir? Kau benar-benar menganggap manik-manik tak berharga ini sebagai ikrar aliansi 4 keluarga besar? Aku tidak percaya. Ada orang yang menganggap sampah yang kubuang sebagai harta karun. Clara, kau akan segera menyadari betapa bodohnya dirimu. Oh, benarkah? Kalau Bajidamari kita lihat siapa yang sebenarnya bodoh. Jangan bicara tentang apakah Mutiara Naga itu asli atau palsu. Ernie, kau bertingkah seolah aku tidak ada, bukan? Aku mengejarmu mati-matian selama 3 tahun. Dan sekarang, tepat di depanku, kau menerima tanda cintanya? Kau bukan satu-satunya yang mengejarku mati-matian saat itu. Benar, selain dia, yang mengejarmu mati-matian adalah Lucas Lu, Chris Chen, dan Victor. Begitu banyak pria hebat mengejarmu, namun kau bahkan tidak melirik mereka. Tapi dalam sekejap mata, kau menerima tanda cinta dari anak muda ini? Jika kau memilih salah satu dari kami, pria hebat, itu tidak masalah. Tapi kau memilih penipu ini, kau sengaja ingin mempermalukan kami, para pelamarmu. Aku bilang dia penipu. Dia mengambil barang rongsokan, dan bersikeras itu adalah ikrar aliansi 4 keluarga besar. Apalagi sebutannya kalau bukan penipu? Tepat sekali. Jika kau bisa mengambil ikrar aliansi 4 keluarga besar, dan kemudian mengatasi mereka, godaan itu memang besar. Sangat bisa dimengerti jika penipu seperti itu muncul. Jangan bicara tentang apakah Leon, itu penipu atau bukan, bahkan jika dia penipu. Aku menyukainya, dan itu saja yang penting. Apa hubungannya dengan kalian semua? Sungguh jawaban. Selama aku menyukainya, Ibu Arini, sebagai CEO korporasi Meng, memegang posisi setinggi itu, kau cukup keras kepala. Tapi jika kau memilih untuk menikah denganku saat itu,
Korporasi Meng Mu akan menerima dukungan keluarga Lin dan mencapai ketinggian yang lebih besar. Kenapa tidak? Bapak Meng, bukankah kau setuju? Kau tidak ingin melihat putrimu menikah dengan penipu, kan? Tentu saja, aku tidak ingin putriku menikah dengan penipu. Bukankah begitu? Tapi masalahnya, Leon bukan penipu. Dan terlebih lagi, aku sangat berharap untuk melihat dia menikahi putriku, dan aku berharap besok mereka akan memberiku bayi laki-laki yang sehat. Ayah, Oh, Ernie, ini adalah keinginan ayahmu. Bapak Meng, kurasa kau sudah pikun. Anak ini memungut barang rongsokan dari sampah, dan dia berani mengatasi impact keluarga besar kita? Baiklah. Aku akan menunjukkannya padamu sekarang. Perhatikan baik-baik kesalahan apa yang kau buat dengan menolakku, Bayu Lin. Victor, ku dengar Ibu Clara di sini adalah wanitamu. Kalau begitu, keluarga Linku akan menginvestasikan 75 miliar rupiah ke keluarga Gao. Terima kasih, Bapak Lin. APA. Bapak Lin akan menginvestasikan 75 miliar rupiah ke keluarga Gao kita? Apakah ini benar? Tentu saja. Ketika aku, Bayu Lin, memberikan kata-kataku, itu seperti emas. 75 miliar rupiah? Aku tidak salah dengarkan, sepenuhnya 75 miliar rupiah. Ya ampun, ini luar biasa. Victor, aku membantumu kan? Bagus sekali, Bayu. Setelah upacara penobatan hari ini, begitu tuan kita dinobatkan, aku akan memperkenalkanmu. APA kau serius? Tentu saja, di upacara penobatan hari ini, aku juga akan dianugerahi medali keberanian kelas 1. Aku pasti akan menerima dukungan tuan. Jadi memperkenalkanmu tidak akan menjadi masalah. Tuan Pantheon Marsmu, meskipun sebelumnya hanya rumor, adalah idolaku yang paling kukagumi. Baiklah, karena itu, aku akan menginvestasikan tambahan 5 miliar rupiah di keluarga Gao. Bagus. Terima kasih, Bayu. Bayu akan menginvestasikan 5 miliar rupiah lagi di keluarga Gao kita? Apa aku bermimpi? Bagus. Ini luar biasa. Keluarga Gao kita benar-benar akan makmur kali ini. Leon, jadi bagaimana jika kau mengambil kembali Kepentingan Pengendali Aset Keluarga kita? Memangnya kenapa? Dalam sekejap mata, Bayu menginvestasikan 10 miliar rupiah di keluarga Gao kita. Ini semua berkat Victor. Sekarang aku tahu bahwa bersama Victor adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Clara, jika kau tetap bersama pria yang menjalankan perusahaan keamanan yang buruk, keluarga Gao kita mungkin tidak akan mengcapai ketinggian ini seumur hidup. Tentu saja. Bayu, APA kau yakin ingin menginvestasikan 10 miliar rupiah di keluarga Gao? Ibu Meng, apa kau cemburu? Aku cemburu? Sekarang, apakah kau menyadari apa yang telah kau lewatkan? Karena menolakku saat itu, hanya dengan satu kata dariku, aku menginvestasikan 10 miliar rupiah di keluarga Gao. Semua ini seharusnya menjadi milikmu. Aku bisa saja sepenuhnya mendukung korporasi Meng Mu, tetapi kau dengan kejam, menggeserku. Aku bertanya-tanya siapa sebenarnya yang benar-benar bodoh. Ibu Arini, apakah kau menyesalinya? Menyesal? Selama aku bersama Leon, aku tidak menyesal dalam hidup ini. Tepat sekali. Hanya Leon, yang merupakan cinta seumur hidup putriku. Keluarga Luku juga menginvestasikan 10 miliar rupiah di keluarga Gao. Bapak Lucas. Pria patah hati lainnya. Bapak Lukas juga menginvestasikan 10 miliar rupiah di keluarga Gao kami. Clara, sepertinya itu benar. Bapak Lukas memang menginvestasikan 10 miliar rupiah pada kita. Sepertinya keberuntungan keluarga Gao kita akhirnya berubah kali ini. 2 dari 4 keluarga besar telah berinvestasi di keluarga Gao kita. Total investasinya mencapai 20 miliar rupiah. Itu semua ulah Victor, bukan? Dialah yang membawa kita ke upacara penobatan. Itulah mengapa kita sangat beruntung. Ibu Arini, aku benar-benar tidak mengerti. Entah itu aku atau Bapak Bayu, dibandingkan dengan pria di lenganmu. Bukankah kami setidaknya 10 kali lebih baik? Bisakah kau memberitahuku mengapa kau menolakku? Demi pekundang tak berguna. Dari lapisan masyarakat bawah? Tidak ada alasan. Aku hanya tidak menyukaimu. Kau bahkan tidak sebanding dengan 1/10 priaku. Dia hanya pria yang menjalankan perusahaan keamanan yang buruk. Jenderal Lang adalah yang benar-benar memukau. Dengar itu, priamu itu hanya pecundang benalu yang menjalankan
perusahaan keamanan yang buruk. Dia hanya menghadiri upacara penobatan ini karena dirimu. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan layak berdiri di sini. Aku tidak layak berdiri di sini? Maaf, tapi jika aku tidak ada di sini hari ini, upacara penobatan ini tidak akan bisa dilanjutkan. Bisakah kau berhenti mengoceh omong kosong? Kau benar-benar memalukan. Tenga, anak muda. Aku tidak hanya memiliki undangan upacara penobatan ini, tapi aku juga menerima undangan pernikahan dari Tuan Pantheon Mars. Aku adalah tamu yang diundang oleh Tuan Pantheon Mars. Namun, kau bahkan tidak sebanding. Dengan 1/10 dirinya. Sama sekali tidak. Bagaimana jika kau menambahku? Apakah dia bahkan 1/10 dariku? Sepertinya dia masih tidak. Nona Arini, dulu kau tidak berpikir ada di antara kami yang cukup baik. Sekarang sepertinya kau memilih orang yang sangat merepotkan. Kira-kira begitu. Nona Arini, sampah yang kubuang adalah orang yang sangat merepotkan di matamu? Itu konyol. Dan bagaimana jika kau menambahku? Apakah dia bahkan 1/10 dariku? Masih tidak. Bagaimana jika kau menambahku? Oh. Ada lagi. Pria menyedihkan. Chris. Sekarang, 3 pewaris dari 4 keluarga besar telah tiba. Bahkan dengan aku, apakah kita sebanding 1/10 darinya? Masih jauh dari cukup. Aku rasa kau benar-benar gila. Apa kau tidak tahu harga dirimu? Bahkan jika keempatnya digabungkan, mereka tidak akan sebanding 1/10. Leon. 3 pewaris dari 4 keluarga besar negara ini berdiri di hadapanmu, ditambah Victor, yang seorang jenderal, dan kau bilang mereka tidak sebanding 1/10 dari benalu itu? Aku akan mengatakannya sekali lagi. Leon, dia bukan benalu. Ibu Meng, kenyataan ada di depan matamu. Bagaimana kau masih bisa menyangkalnya? Salah satu dari 4 keluarga besar kami bisa membawa korporasi Meng MU ke tingkat selanjutnya. Apa yang bisa dia berikan padamu? Leon adalah anugerah dari surga bagiku. Apa lagi yang bisa ku minta? Ini adalah tanda cinta dari priaku. Apa kau tahu apa isinya? Ini adalah ikrar aliansi dari persatuan asli 4 keluargamu. Mutiara Naga. Sampah yang kubuang, dan kau masih mencoba membodohi orang dengan ini di sini. Benar-benar konyol. Karena kau mengklaim itu adalah ikrar aliansi dari persatuan asli 4 keluarga kami, kenapa tidak kau buka dan biarkan kami memverifikasinya dengan benar? Apa kau berani? Apa yang perlu didekatkan? Tunggu dulu bocah, jika kau membuka kotak kayu ini, dan ternyata bukan mutiara naga, itu akan menjadi penghinaan bagi impact keluarga besar kami. Kau tahu, menyinggung kami punya konsekuensi serius. Aku tidak perlu tahu. Dan kau tidak ingin mencari tahu. Bocah, menghadapi 4 keluarga besar kami, aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanianmu. Leon benar-benar tidak perlu tahu. Baiklah, kalau begitu, karena memang begitu, mari kita tunggu sampai semua pewaris 4 keluarga besar kami tiba, lalu kita akan memverifikasinya dengan benar. Tidak masalah. HMPH, dia hanya seorang pria yang menjalankan perusahaan keamanan yang buruk. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan ikrar aliansi 4 keluarga besar? Dia hanya menemukan sesuatu secara acak dan mencoba menganggapnya sebagai barang asli. Leon, aku khawatir kali ini kau diambangkimation. Bahkan Ibu Meng tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Ketidaktahuan adalah hal yang menakutkan. Apa katamu? Tidak perlu menurunkan diri ke level bocah ini. Itu di bawah martabatmu. Victor, Karina kau bersekutu dengan keluarga Gao. Keluarga Chen akan menginvestasikan 10 miliar rupiah kepada mereka. Bapak Chen sangat murah hati. Keluarga Chen juga menginvestasikan 10 miliar rupiah kepada keluarga kami. Ini luar biasa. Keluarga kami telah mendapatkan dukungan dari 3 keluarga besar. Ibu Meng, kau lihat? Jika kau menerima lamaranku saat itu, investasi keluarga Chen di korporasi Meng MU akan lebih dari 10 miliar rupiah. Berapa miliar yang kau rencanakan untuk diinvestasikan di keluarga Gao? Tidak ada hubungannya denganku. Sayang sekali, aku telah menyerahkan hatiku pada rembulan. Tetapi rembulan itu justru menyinari parit. Tidak layak, Chris. Aku akan segera menunjukkan padamu apakah putriku benar-benar tidak layak. Aku tidak tertarik dengan identitas anak ini, tapi aku tahu dia telah menghina impact keluarga besar kita, dan akhir hidupnya akan menyedihkan. Tepat sekali.
para anggota 4 keluarga besar. Akhirnya sudah berkumpul semua. Sekarang kita bisa memverifikasi apa yang kau sebut, ikrar aliansi itu. Elisa, kau akhirnya datang. Pada upacara hari ini, Caesar mengaku telah membawa ikrar aliansi 4 keluarga besar. Bagaimana mungkin ikrar aliansi 4 keluarga besar kita ada di sini? Aku juga berpikir itu tidak mungkin, tapi seseorang bersikeras begitu. Elisa, kami menunggumu. Sekarang semua pewaris 4 keluarga besar sudah ada di sini. Mari kita verifikasi dengan benar apa yang dia sebut ikrar aliansi itu. Elisa, jika seseorang mencoba menganggap barang tak berharga sebagai ikrar aliansi 4 keluarga besar kita, maka mereka menghina martabat 4 keluarga besar kita. Bukan? Tentu saja. Kau memegang ikrar aliansi 4 keluarga besar kita? Benar. Sangat konyol. Ikrar aliansi 4 keluarga besar kita adalah sesuatu yang bahkan kita sendiri tidak bisa mendapatkannya. Bagaimana mungkin kau bisa mendapatkannya? Tapi aku memang mendapatkannya. Tidakkah menurutmu itu aneh? Sekarang semua pewaris 4 keluarga besar sudah ada di sini. Kau masih bersikeras. Sungguh cacing menyedihkan. Inilah perbedaan antara kau dan aku. Leon, kakak, jika kau berlutut dan meminta maaf kepada para pewaris 4 keluarga besar sekarang, masih ada kesempatan untuk menyelamatkan ini. Aku berlutut dan meminta maaf kepada para pewaris 4 keluarga besar. Aku akan bertanya pada mereka, apakah kalian pantas mendapatkannya? Kau mencari mati. Kakak, kami berempat sudah di sini. Saatnya membuka kotak kayu ini dan memverifikasi apakah ini benar-benar ikrar aliansi 4 keluarga besar kita dari bertahun-tahun yang lalu. Buka, aku tidak percaya sedikit pun ada mutiara naga di dalamnya. Aku percaya Leon. Kalau begitu, buka matamu dan perhatikan baik-baik. Oh, kau benar-benar berakting. Aku pernah mendengar 1 atau 2 hal tentang ikrar aliansi 4 keluarga besar. Tidak mungkin benda itu ada di tangan orang biasa. Aku ingin melihat bagaimana kau akan keluar dari masalah ini, bocah. Victor, aku sangat senang memilihmu. Kalau tidak, jika aku masih bersamanya, siapa tahu kekekalan menjerikan. Apa yang akan menimpaku? Sudahlah, bocah, berhentilah berpura-pura. Ini bukan ikrar aliansi 4 keluarga besar kita. Kurasa dia hanya orang gila. Siapa sangka, Ibu Meng, yang menolak kami semua, para tuan muda dari 3 keluarga besar, akan bersikeras bersama orang gila? Perhatikan baik-baik, ini adalah mutiara naga, ikrar aliansi 4 keluarga besar. Keluarga YE, Lu, Shen, dan Lin. APA, apakah ini benar-benar mutiara naga? Ikrar aliansi 4 keluarga besar? Tentu saja, 4 keluarga besar memiliki metode verifikasi mereka sendiri. Jika tidak, jika begitu mudah dipalsukan, siapapun bisa mengambil manik-manik tak berharga dan mengklaimnya sebagai ikrar aliansi 4 keluarga besar. Tepat sekali. Ikrar aliansi yang dibuat 4 keluarga besar kita saat itu tidak mungkin dipalsukan. Fiu, kau membuatku takut setengah mati. Sekarang, mari kita verifikasi dengan benar. Jika mutiara naga ini palsu, maka kau teman. Elisa, kalian semua bisa memverifikasinya sesuka hati. Kalau begitu, mari kita mulai. APA, apakah ini benar-benar mutiara naga, aliansi 4 keluarga besar kita? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana anak ini bisa memiliki ikrar aliansi 4 keluarga besar? Bayu, kalian semua pasti salah kan? Kalian pasti membuat kesalahan. Victor, tenanglah. Meskipun kami juga tidak ingin mempercayainya, fakta ada di depan mata kita. Para pewaris 4 keluarga besar kami melakukan verifikasi fakta darah. Tidak ada kesalahan. Mutiara naga ini memang ikrar aliansi 4 keluarga besar kami dari dulu. Aku masih ingin memberimu hadiah ulang tahun. Ini hadiah ulang tahun yang kau berikan padaku? Lihat. Beginilah yang kudapatkan karena menjadi wanitamu. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan hadiah ulang tahun yang layak. Selamat Tuan. Membuka kode di kotak kayu ini, kau akan melihat sesuatu. Itu berasal dari keluarga Yi, Lu, Chen dan Lin. Aliansi awal 4 keluarga besar, yaitu
Mutiara Naga. Dengan mutiara naga ini, statusmu akan melambung 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Ketenaran dan kekayaan akan berada dalam genggamanmu. Bayu, berhentilah bersikap kekanak-kanakan. Semua yang dia katakan itu benar. Dia pernah menawarku kehidupan mewah yang paling utama. Dan aku benar-benar membuangnya dengan tanganku sendiri. Tidak mungkin. Mengapa ini terjadi? Clara, kau seharusnya tidak membuangnya saat itu. Itu adalah mutiara naga, ikrar aliansi 4 keluarga besar. Setelah kau memilikinya, kau bisa mengatasi 4 keluarga besar, dan kau membuangnya begitu saja. Clara, kau sangat bodoh. Kau seharusnya menjaganya baik-baik saat itu. Aku tidak tahu. Dia benar-benar akan memberikannya padaku. Itu benar. Ini adalah tanda cinta kita. Kita harus menjaganya baik-baik. Terima kasih, Bayu. Ayo, aku menyerahkannya padamu mulai sekarang. Bapak Monroe, Anda bisa tenang, dan menyerahkan Ayu padaku. Ibu Arini, sekarang setelah kami memastikan Anda memiliki mutiara naga, 4 keluarga besar kami akan memberikan dukungan penuh. Ibu Arini, kami bertiga pernah menyinggung Anda sebelumnya. Kami harap Anda bisa memaafkan kami. Ibu Arini, sejujurnya saya tidak tahu bahwa kotak kayu itu benar-benar berisi mutiara naga. Saya yakin Ibu Arini adalah orang yang lebih besar hati dan tidak akan menyalahkan kami. Bukan begitu? Mengenai korporasi Meng, 4 keluarga besar kami akan memberikan dukungan penuh. Kalau begitu, terima kasih banyak. Diktor, maafkan aku, tapi aku menarik 10 miliar rupiah yang kuinvestasikan di keluarga Gao. Apa katamu? Aku hanya bisa bilang maaf. Dia menarik 10 miliar rupiah yang baru saja diinvestasikannya. Victor, apa yang harus kita lakukan? Aku akan mengurusnya, Bapak Lin. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Mengingat persahabatan kita, Anda berjanji untuk menginvestasikan 10 miliar rupiah di keluarga Gao. Tidak pantas untuk menariknya sekarang. Bukan, Clara adalah wanitaku. Apa kau mencoba? Tidak menghormatiku? Maaf, tapi keluarga Lin sekarang mendukung Ibu Arini Meng. Mengenai harga diri Anda, itu bukan prioritasku. Victor, keluarga Lu juga sepenuhnya mendukung Ibu Arini Meng. Bapak Lu, apa Anda juga menarik 10 miliar rupiah yang Anda janjikan untuk diinvestasikan di keluarga Gao? Lukas, apakah kau juga menarik 10 miliar rupiah yang sebelumnya kau janjikan untuk diinvestasikan di keluarga Gao? Tepat sekali. Keluarga Lu menariknya. Chris, bagaimana denganmu? Sama denganku. Baiklah, jadi kalian semua memilih untuk tidak menghormatiku, begitu? Aku bertahu kalian. Di upacara penobatan hari ini, aku juga akan dianugerahi medali keberanian kelas 1. Saat itu, aku pasti akan menerima dukungan Tuan. Saat itu, bahkan jika kalian ingin menjilatku, tidak mungkin, aku akan memberi kalian kesempatan itu. Kau tidak bisa begitu yakin tentang sesuatu yang belum terjadi. Kau hanya seeker semat rendahan. Apa yang kau tahu? 30 miliar rupiah. 30 miliar rupiah hilang begitu saja. Victor, apakah kau hanya akan melihat 30 miliar rupiah menghilang begitu saja? Siapa yang ingin diinvestasikan oleh 4 keluarga besar, itu adalah kebebasan mereka. Tidak ada yang bisa ikut campur. Tentu saja. Sekarang Ibu Meng memiliki ikrar aliansi 4 keluarga besar kita. Menurut fakta dari dulu, dia akan mengatasi 4 keluarga besar kita. Jadi 4 keluarga besar kita hanya akan mendukung korporasi Meng mulai sekarang. Kan, ini belum berakhir. Apapun masih mungkin terjadi. Victor, apakah kau punya rencana? Tunggu saja. Jadi itu berarti masih ada kesempatan untuk menyelamatkan ini? Victor, aku tahu itu. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Aku bertahu kalian. Kalian akan segera tahu siapa yang seharusnya diinvestasikan oleh 4 keluarga besar. Tuan Shaw, kau akhirnya tiba. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Jenderal Pertama Pantheon Mars, Tio Shaw. Tuan Shaw, APA. Ini adalah Jenderal Pertama Pantheon Mars, ya Tuhan. Jadi itu berarti dia adalah yang kedua tertinggi setelah Tuan Pantheon Mars. Bagus kalau kau tahu. Victor, bagaimana mungkin ada orang di upacara penobatan ini, Bernie, tidak menghormatimu? Tuan Shaw, izinkan saya memperkenalkan seseorang padamu dulu. Ini wanitaku, Clara Gao. Wanitamu? Ya,
Begini. 4 keluarga besar sebelumnya berjanji untuk menginvestasikan 30 miliar rupiah di keluarga Gao. Tapi mereka menarik kembali janji mereka dan membatalkan. Hal seperti itu terjadi? Tepat sekali, 4 keluarga besar. Apa maksud semua ini? Apa kalian pikir bisa tidak menghormati orang-orang Pantheon Mars kami dan hanya bermain-main dengan kami? Sejuka Heitai tidak menghormatinya. Sama saja dengan tidak menghormati Pantheon Mars kami. Apa kalian tahu siapa tamu utama jamuan ini hari ini? Dia adalah Tuan Pantheon Mars kami, Tuan Sao. Ini salah paham. Kami sama sekali tidak berniat. Tidak menghormati Pantheon Mars. Dan kami tidak akan pernah berani tidak menghormati tokoh legendaris itu. Haha, benar, Tuan Shaw. Itu murni karena ikrar aliansi. 4 keluarga besar kami muncul. Itulah mengapa kami menarik janji kami. Tuan Shaw, Anda mungkin tidak tahu ini. Tapi 4 keluarga besar kami punya perjanjian. Siapapun yang memegang Mutiara Naga, 4 keluarga besar kami akan memberikan dukungan penuh kami kepada orang itu. Aku tidak peduli dengan tanda aliansi kalian. Yang ku tahu adalah bahwa keempat keluarga besar kalian sama sekali tidak menghormati Pantheon Mars. Menyinggung kami berarti bahwa meskipun keempat keluarga kalian bersatu, itu tidak akan ada gunanya karena kalian sudah berjanji untuk berinvestasi pada keluarga Gao. Kalian harus menepati janji itu. Selain itu, keempat keluarga besar kalian, karena tidak menghormati Pantheon Mars, akan menghadapi hukuman yang setimpal. Sekarang, sebagai jenderal pertama Pantheon Mars, aku menuntut agar kalian, investasi kalian sebelumnya, pada keluarga Gao, harus digandakan. Menggandakan investasi? Itu 180 triliun rupiah. Apa aku bermimpi? Oh, ini luar biasa. Pasty Victor. Aku tahu. Victor, kau yang terbaik. Aku tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Tapi meminta kami untuk hanya mendukung keluarga Gao. Itu tidak mungkin. Lagi pula, kami tidak akan pernah mengkhianati janji awal kami. Karena Ibu Meng sekarang memiliki Mutiara Naga. Keempat keluarga besar kami hanya akan mendukung Ibu Meng dan korporasi Meng miliknya. Tepat sekali. Kalian ingin kami menginvestasikan 180 triliun rupiah pada keluarga Gao? Dalam mimpimu, Bayu, kau harus tahu diri. Tuan Shaw memberimu kesempatan untuk menaiki tangga sosial. Jangan lupa, Tuan Pantheon Mars adalah tokoh utama upacara penobatan hari ini. Dia kedua setelah satu. Tetapi ada Samuel yang lain. Dia akan segera tiba karena aku. Jika kalian berinvestasi pada keluarga Gao, mungkin Tuan Pantheon Mars akan lebih menghargai kalian. Victor benar. Kalian keempat keluarga besar perlu memikirkan ini baik-baik. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Akan saya katakan lagi. 4 keluarga besar kami hanya akan mendukung Nona Arini. Selain itu, kami tidak akan berinvestasi pada siapapun, dan kami tidak akan terancam olehmu. 4 keluarga besar. Saya sarankan kalian patuh. Saya tidak mengancam kalian. Bapak Lin, Bapak Lu, dan Bapak Chen, kita sudah saling kenal cukup lama. Saya mengingatkan kalian, jika kalian membuat Tuan Sao marah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tuan Pantheon Mars kami akan segera tiba. Jika dia tahu bahwa kalian tidak menghormati Pantheon Mars kami seperti ini, saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. 4 keluarga besar kami sama sekali tidak akan mendukung siapapun yang tidak relevan, apalagi keluarga Gao yang merupakan Sengen Korporasi Meng. Di mata Pantheon Mars kami, 4 keluarga besar tidak ada apa-apanya. Karena itu masalahnya, jangan salahkan saya. Hari ini adalah upacara penobatan Tuan kami. Karena 4 keluarga besar kalian meremehkan Pantheon Mars kami, maka jamuan ini bukan tempat untuk kalian. Penjaga, usir semua orang dari 4 keluarga besar dari sini. Kalian ingin mengusir kami? Itu tidak mudah. 4 keluarga besar kami tidak hanya menerima undangan upacara penobatan, tetapi juga menerima undangan pernikahan dari tuan kalian. Benar, kami tidak hanya di sini untuk upacara penobatan hari ini. Kami juga di sini untuk pernikahan Tuan Pantheon Mars. Kau ingin mengusir kami? Kalau begitu, tuanmu harus datang sendiri. APA, Tuan, mengadakan pernikahan di sini hari ini. Victor, apa kau menerima undangan pernikahan? Aku belum menerima kabar tentang Tuan yang akan menikah. Aku juga tidak. Kalau begitu, apa yang terjadi? Meskipun aku belum pernah bertemu Tuan, Sidahuku, Tuan sudah menikah. Bagaimana mungkin dia mengadakan jamuan pernikahan di sini hari ini? Jadi, undangan kalian, Dipol Sekan. Apa yang terjadi di sini?
Tidak mungkin, undangan pernikahan ini, seasli mungkin, tidak mungkin dipalsukan. Benar, bagaimana mungkin palsu? Masih berpura-pura? Beraninya kau memalsukan undangan pernikahan jenderal kami, kau punya nyali juga. Kurasa kau tamat. Undanganku pasti asli, bukan palsu. Upacara penobatan, jenderal kami, tidak akan mentolerir penjahat kecil merajalela. Jika kau berinvestasi di keluarga Gao, demi aku, mungkin masih ada ruang untuk negosiasi. Jika tidak, Tuan Shah akan memetakan kamu dan mengusirmu dengan hina. Kau sebaiknya tahu diri. Jika tidak, aku akan mematahkan kakimu dan mengusirmu. Itu tidak akan menyenangkan. Ini semakin menarik. Aku yang mengirimkan undangan pernikahan mereka. Kau, Menikah? Itu dulu. Aku sudah bercerai sekarang. Hari ini, Arini dan aku akan mengadakan pernikahan kami tepat di sini. Tepat sekali. kau yang mengirimnya? Apa? Apa tidak terlihat seperti itu? Leon, ini adalah tempat upacara penobatan. Tuan Pantheon Mars diadakan. Dan lagi pula, Victor akan dianugerahi medali keberanian kelas 1 segera. Hak APA yang kau miliki untuk mengadakan pernikahan di sini? Siapa yang mengizinkanmu mengadakan pernikahan di sini? Mengapa membuang kata-kata padanya? Usir dia juga. Maaf, tapi aku benar-benar tidak bisa pergi hari ini. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau tidak menghormati Tuan? Apa kau cari masalah? Aku adalah Tuan Pantheon Mars. Sentuh aku sedikit saja. Kau. Bagaimana ini mungkin? Mengapa tidak? Tuanku adalah Tuan Pantheon Mars yang asli. Salam, Tuanku. Ya Tuhan, dia tuannya? Ini tidak bisa dipercaya. Kau Tuan Pantheon Mars? Benar. Priaku, Leon, adalah seorang jenderal sejati. Tidak mungkin. ITU tidak masak aku. Bagaimana bisa kau? Kau hanya pekandang yang menjalankan perusahaan keamanan yang buruk. Tuan Pantheon Mars adalah seseorang yang selalu kuagumi. Mangagumiku, Simpan saja. Dan siapa bilang Tuan Pantheon Mars. tidak bisa menjalankan perusahaan keamanan? Tuan kami selalu berada di luar negeri, dalam misi rahasia, tidak ada dari kami yang pernah melihatnya, sedangkan kau, tidak mungkin. Beraninya kau menyamar sebagai tuan kami, kau akan mati menjenaskan. Leon, saat kau mengeluarkan ikrar aliansi 4 keluarga besar, Mutiara Naga, aku sebenarnya menyesal menceraikanmu. Aku menyesal membuang Mutiara Naga. Tapi sekarang sepertinya, kau hanya orang gila yang mencari mati. Orangi la Yang Mankarimati. Apa aku salah? Eksistensi macam apa? Tuan Pantheon Mars itu, kedua tertinggi. Kau pikir kau bisa menyamar sebagai dia? Akan kuberitahu, Baginda ada di sini hari ini untuk menobatkanku. Singgasana supremasi di belakangku itu juga disiapkan untukku. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Kau Menade, Tuan Pantheon Mars. Leon, apa yang kau lakukan? Aku hanya Akan Duduk. di tempatku yang seharusnya. Kau pekandang, hari ini, kau benar-benar di ambang kematian. Victor, aku sangat senang bertemu denganmu. Kalau tidak, keluarga Gao kami pasti sudah terlibat oleh pekandang ini. Ya, Jenderal Lang, kau adalah penyelamat keluarga Gao kami. Ya, terima kasih kepada Jenderal Lang. Betapa konyolnya. Bahkan pada titik ini, kalian masih tidak percaya identitas Leon? Aku bisa membuktikannya. Leon adalah Tuan Pantheon Mars yang sebenarnya. ITU tidak masak akal. Omong kosong belaka, kau hanya CEO korporasi Meng. Bagaimana mungkin kau bisa terhubung dengan Tuan Pantheon Mars? Karena, Biar aku jelaskan. Itu karena korporasi Meng baru-baru ini membuat terobosan dalam teknologi inti. Dan seseorang ingin mencuri data teknologi inti ini. Dan aku bertanggung jawab melindungi data ini. Ibu Meng dan aku bertemu karena hal itu. Saya Lan. Tidak heran,
Bahkan dengan rencana yang begitu teliti, sindikat naga hitam masih gagal. Jadi Tuan turun tangan secara pribadi. Dia benar-benar tuannya? Apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin. Teruslah mengarang cerita. Kau hanya seorang pria yang menjalankan perusahaan keamanan yang buruk. Bagaimana mungkin kau bisa memiliki akses ke data teknologi inti? Kau hanya seorang penyamar. Kau menghina tuan kami. Kau tidak termaafkan. Leon, hari ini, waktumu telah tiba. Victor, APA yang kau lakukan? Kau telah menghina tuan kami, dan bahkan duduk di singgasana supremasi. Hari ini, kau pasti akan mati. Bagaimana ini mungkin? Kenapa tidak? Aku tidak percaya, aku tidak percaya, aku tidak bisa membunuhmu. Dia tidak mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau benar-benar binatang yang terpojok. Rela melakukan apa saja, bahkan berani menembakku. Tuan Shaw, dia tidak hanya menghina tuan kami, tetapi juga duduk di singgasana supremasi. Mari kita serang bersama, menjatuhkannya pasti akan menjadi jasa besar. Baiklah. Kalau begitu, ayo, kalian semua. Berndel, kau berani menghina Tuan Pantheon Mars kami, kau cari masalah. Mari kita serang bersama, kau pantas mati secara berkali. Baginda ada di sini. Salam, Paduka yang mulia. Sayalan, mengapa dia tidak datang nanti saja? Semuanya, bangkit. Hari ini adalah upacara penobatan. Tuan Pantheon Mars, apa yang kalian semua lakukan? Léon, Tuan Panthéon Mars. Memberi salam kepada Paduka yang mulia. Baiklah, hari ini adalah upacara penobatanmu. Kau adalah tuan rumahnya. Jangan terlalu formal. APA, jadi dia benar-benar Tuan Pantheon Mars? Leon, jadi kau benar-benar Tuan Pantheon Mars? Yang dinobatkan sebagai Raja Naga hari ini. Itu kau. Kau mempermainkanku. Mengapa kau tidak memberitahuku identitasmu lebih awal? Tepat sekali. Jika kau memberitahu kami lebih awal, keluarga Gao kami akan memujamu seperti raja. Tidak perlu. Lagi pula, bahkan jika aku memberitahumu, apakah kau akan percaya padaku? Clara, côté la début attaquant Olenia. Dia adalah satu-satunya yang kau lihat dan pikirkan. Kau bahkan mencoba mencuri asetku untuk diberikan kepadanya. Maafkan aku, tuanku. Aku benar-benar tidak tahu kau adalah tuan. Jika tidak, aku tidak akan pernah menyentuh wanitamu. Tolong, ampuni aku. Wanita Q? Apa hubungannya dia denganku? Kami sudah bercerai. Leon, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Ya. Yuni, kau beritahu semua orang identitas asli Victor. Baik, tuanku. APA, identitas tersembunyi? Identitas tersembunyi apa lagi yang dimiliki Victor? Identitas tersembunyi Victor Lang adalah mata-mata internasional. APA. Victor Lang adalah Mata-mata internasional? dia benar-benar mata-mata internasional. Sudah berakhir. Kita tamat. Victor, kau benar-benar mata-mata internasional. Dasar penjahat, kau bahkan menipuku. Alasan sebenarnya Victor Lang mendekati Clara adalah untuk sekerasa, tinggal di kota sungai. Sekarang, Clara adalah kekasihnya. Tidak ada yang akan mencurigainya, tidak peduli berapa lama dia tinggal di kota sungai. APA, jadi kau memanfaatkanku selama ini? Sebelumnya, Victor Lang berkolusi dengan sindikat naga hitam untuk menjebak Ibu Meng di kota sungai, berniat mencuri data teknologi inti 5 nanometer. Untungnya, aku tiba tepat waktu, menyelamatkan Ibu Meng, dan mengamankan data. APA, dia ingin mencuri data teknologi inti 5 nanometer? Itu keterlaluan. Untungnya, Tuan Vance turun tangan tepat waktu. Jika data inti itu dicuri, kerugiannya akan tak terukur. Ancaman bagi bangsa seperti itu, pantas mati 1000 kali. Dia harus dibersihkan. Victor, jadi identitas aslimu adalah mata-mata internasional. Kau mendekatiku hanya untuk tinggal di kota sungai, menutupi jejakmu, dan mencuri data rahasia.
Aku sangat bodoh. Aku wanita paling bodoh di dunia ini. Victor, kau menghancurkanku. Aku akan membunuhmu. Pergi ke neraka. Dasar penjahat, lepaskan Clara. Dasar binatang. Lepaskan Clara. Belum cukupkah kau menyebabkan penderitaan bagi keluarga gao kami? Aku menghancurkanmu, kau hanya terlalu bodoh. Leon. Pada akhirnya, kau tetap tidak bisa berbuat apa-apa padaku kan? Siapkan helikopter untukku. Clara, kau baik-baik saja? Baiklah, mata-mata ITU sudah diurus. Adapun orang-orang yang tidak relevan, yang dibawa oleh mata-mata itu hari ini, mereka tidak pantas berada di upacara penobatan. User Mirka. Kalian tidak diterima di sini. Silakan pergi sekarang. Leon, beri aku kesempatan lagi. Aku mohon. Aku akan benar-benar mencintaimu. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Aku memohon padamu, Leon. Itu tidak perlu. Petugas keamanan, selanjutnya adalah pernikahanku dengan Arini. Beberapa orang tidak seharusnya berada di sini. Pernikahan? Kalian semua, keluar sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, Leon. Leon. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku janji akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Leon. Leon. Selanjutnya adalah pernikahanku dengan Arini. Paduka Yang Mulia, saya ingin meminta Anda menjadi saksi pernikahan kami. Baiklah, awalnya, ini adalah penobatan dan perayaan ulang tahun, sebuah perayaan ganda. Sekarang ini adalah penobatan dan pernikahan. Ini tetap berkah ganda. Terima kasih, Paduka Yang Mulia. Sekarang, hadiah pernikahan yang disiapkan oleh 4 keluarga besar akhirnya bisa dibawa masuk. Keluarga Yi, Lin, Lu, dan Chen. Hadiah dari 4 keluarga besar telah tiba. Keluarga Chen. Sebuah Ferrari 250 GTO. Keluarga Lu. Sepasang anting berlian biru Apollo. Keluarga Lin. Sebuah kalung hati samudra. Keluarga Yi. Sepasang Simpson berlian Cartier. Arini, maukah kau menikmati pemandangan dari puncak bersamaku? Aku mau.